Kami lanjutkan untuk nota keberatan James. Seperti pertama tadi, kami akan menyampaikan opening statement, lalu kemudian nanti akan dibacakan eksepsinya. Majelis Hakim yang mulia, adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya rekayasa hukum terhadap James Watt sebagai pejuang lingkungan, bahwa James Watt adalah orang yang dipercaya oleh warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur, yang merupakan pemilik tanah seluas 117 hektar yang terletak di Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bahwa terdakwa James Watt adalah seorang paralegal yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan reforma agraria dalam perannya untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin Desa Penyang. Bahwa peran paralegal telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menyatakan pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah mengatur perlindungan terhadap masyarakat tersebut melalui konsep tindakan hukum strategis untuk melawan partisipasi publik atau strategi legal action against public participation (SLAP), sebagaimana diatur di dalam pasal 66 Undang-Undang 32 Tahun 2009 yang berbunyi, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun secara perdata. SLAP adalah gugatan balik pengaduan atau pelapor untuk membungkam peran serta masyarakat. Sedangkan SLAP suit adalah tindakan untuk menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik. Bahwa dalam pasal 65 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan, setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam pasal 66 Undang-Undang 32 Tahun 2019, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 36/KMA/SK/2/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Bahwa James Watt ditunjuk oleh warga Desa Penyang sebagai orang yang dipercaya yang mendampingi warga Desa Penyang dalam menghadapi sengketa pertanahan dan masalah lingkungan yang dihadapi warga Desa Penyang sebagai akibat keberadaan perusahaan PT HMBP. James Watt ditunjuk secara resmi mendampingi warga Desa Penyang berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 September 2019 yang lahir dari kesepakatan Forum Warga Desa Penyang dari Tanah Putih, dikarenakan warga Desa Penyang dikhianati oleh penerima kuasa sebelumnya yang bernama Dias Mantongka. Bahwa sebagai pejuang lingkungan, James Watt tentunya memiliki pengetahuan yang cukup tentang penanganan kasus dan advokasi lingkungan, sehingga sangat disayangkan bila mana James Watt dituduhkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Bahwa perlu diperjelas apa yang telah dikerjakan James Watt sebagai pejuang lingkungan antara lain melakukan inventarisasi data. Faktanya James Watt menemukan bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PT HMBP. 1. Melakukan aktivitas perkebunan di luar izin dan HGU. 2. Merampas hak atas tanah yang dimiliki oleh warga Desa Penyang. 3. Ada persekongkolan jahat yang terjadi antara PT HMBP dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan modus menggunakan data palsu, yaitu mengatasnamakan warga Desa Penyang, padahal anggota Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama tidak ada satupun berasal dari Desa Penyang.
bahwa terdakwa James Watt mengetahui pada tanggal 15 Oktober 2019 PT HMBP membuat surat penyerahan lahan seluas 117 hektar kepada warga desa Penyang yang ditandatangani oleh manajer legal atas nama M. Wahyu Bima Dakta dan supervisor legal atas nama M. Arif Hidayat NST yang disaksikan oleh GM PT HMBP atas nama Iwayan Sutaya, anggota DPRD Kota Waringin Timur atas nama Ringo, dan Kasat Polres Kotim bersama Kepala Desa Penyang atas nama Musjadi SST menginisiasi pertemuan dengan pihak Pemda Kota Waringin Timur dan DPRD Kota Waringin Timur pada tanggal 21 Oktober 2019 dalam acara rapat dengan pendapat antara Pemda Kota Waringin Timur dan Komisi 1 DPRD, warga desa Penyang, warga desa Tanah Putih, serta menginisiasikan warga desa Penyang membentuk kelompok tani Sahaya Pakat. Berdasarkan rekomendasi rapat dengan pendapat tersebut, warga desa Penyang didampingi oleh James Watt membentuk kelompok tani Sahaya Pakat dengan akta notaris Joni SH nomor 15 tanggal 24 Oktober 2019. Bahwa setelah terbentuk kelompok tani Sahaya Pakat, warga desa Penyang menyurati PT HMBP pada tanggal 16 November 2019 dengan tujuan meminta PT HMBP menghadiri penentuan tapal batas tanah 117 hektar yang berada di luar HGU milik. Pada tanggal 16 November 2019, warga desa Penyang mendapatkan balasan surat dari PT HMBP yang berisi bahwa di atas lahan 117 hektar telah diterbitkan SK calon petani dan calon lahan oleh Pemda Kotim atas nama Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama. Bahwa atas surat balasan dari PT HMBP terkait diterbitkannya SK calon petani dan calon lahan oleh Pemda Kotim kepada Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, maka warga desa Penyang merasa kecewa dan melakukan upaya sendiri dan di luar sepengetahuan James Watt sebagai pendamping. Bahwa sebagai pendamping, James Watt melihat situasi menjadi tidak terkendali sehingga berupaya untuk mendatangi Komnas HAM ke Jakarta pada tanggal 29 Februari 2020 untuk mengkonfirmasi surat dari Komnas HAM nomor 570-K-PMT-3-2011 tentang penyelesaian sengketa antara PT HMBP dengan warga desa Penyang. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2020 pada saat di Jakarta tersebut, James Watt ditangkap oleh penyidik Ditreskrimum Polda Kalteng. Bahwa sebagai pejuang lingkungan, terdakwa James tidak menyuruh dan atau memerintahkan manus maupun saksi giling serta warga desa lainnya untuk mengambil memanen buah kelapa sawit sebagaimana dakwaan penuntut umum. Akan tetapi fakta yang sebenarnya, inisiatif yang dilakukan oleh saksi Hermanus dan saksi Dili akibat dari arahan dan perintah saksi Untung Jino. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tentang keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Hukum yang kami hormati, bahwa 30 Maret 2 tahun 2020 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 6 yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan yang tidak sah, memanen atau memungut hasil perkebunan sebagai ketentuan pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2015 tentang perkebunan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau dakwaan kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Terhadap surat dakwaan penuntut umum, kami tim penasihat hukum terdakwa menilai bahwa dakwaan penuntut umum melanggar ketentuan syarat material dakwaan sehingga surat dakwaan
3 ayat 3 KUHP dengan alasan sebagai berikut. 1. Dakwaan penuntut umum tidak terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 di Hamparan 2 Blok 9 garis 10 perusahaan PT Hamparan Sawit Bangun Persada 2 di Jalan Jenderal Sudirman KM 43 Desa Penyang Kecamatan Maung Blok C 08 Akling 14 SD 3 Desa Penyang, ataukah yang terjadi pada tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 31 November 2019 dan tanggal 15 Desember sampai dengan 16 Desember 2019 yang terjadi di area lahan milik Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama. Bahwa mengingat berkas perkara pada tingkat penyidikan di mana terdakwa ditangkap dan ditahan oleh penyidik Diskrimum Polda Kalimantan Tengah karena disangkakan adalah terkualifikasi sebagai surat dakwaan yang tidak jelas, serta akibat dari ketidakjelasan penuntut umum dalam menguraikan di mana tempat kejadian lokus delicti atau waktu kejadian tempus delictinya tindak pidana dalam surat dakwaan aku, maka kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dinyatakan surat dakwaan penuntut umum dalam perkara aku adalah batal demi hukum. 2. Surat dakwaan pertama tidak cermat dan tidak jelas karena tidak menguraikan keabsahan PT HMPP 2 atas kepemilikan terhadap tanaman buah segar kelapa sawit seberat 4.330 kg yang dipanen sebagai salah satu unsur legitimasi penerapan pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Kemudian surat dakwaan kedua pasal 63 ayat 1 huruf 4 KUHP bertentangan dan melanggar ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP bahwa merujuk dan mempertimbangkan pada ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. 4. Surat dakwaan pertama atau kedua tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan hubungan antara terdakwa dengan saksi Hermanus dalam hal menyuruh melakukan. Bahwa surat dakwaan pertama atau dakwaan kedua penuntut umum menguraikan bahwa saksi Hermanus bekas perkara terpisah bertemu di portal di pos 1 dekat Gorong-Gorong dan saat itu terdakwa mengatakan gini, saya sudah bagi-bagi lahan dan buat kamu 1 hektar, kalau sudah masak kita panen sendiri-sendiri dan seterusnya. Bahwa jika rekomendasi itu yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Hermanus, maka dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang mengandung kekaburan sebab tidak diuraikan dengan jelas. Pertama, yang dimaksud dengan lahan yang akan dibagi-bagi itu lahan apa, di mana dan punya siapa. Kedua, yang dimaksud dengan kalau sudah masak kita panen sendiri itu berupa barang, objek apa, kepunyaan siapa, di mana lokasinya. Bahwa ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dalam menguraikan kualifikasi perbuatan uraian di dalam surat edaran Jaksa Agung nomor SE garing 004 garing J titik A garing 11 1993 tentang pembuatan surat dakwaan angka 4 dan kelima menjelaskan bahwa secara material surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang yaitu bila mana, kapan tindak pidana dilakukan dan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga mengacu kepada surat edaran Jaksa Agung nomor SE strip 004 garing J titik A garing 11 1993
tentang pembuatan surat dakwaan tersebut, maka surat dakwaan penuntut umum inkaus adalah dakwaan yang tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. 5. Surat dakwaan pertama tidak cermat karena tidak sesuai dengan berkas perkara. 6. Terdakwa saat ditetapkan sebagaimana tersangka tingkat penyidikan tidak mendapatkan bantuan hukum dan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Dan seterusnya, permohonan berdasarkan alasan dan analisa tersebut dalam keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa James Wad alias James bin Ati memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana berikut. 1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari penasihat hukum terdakwa James Wad alias James bin Ate untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor PDM strip 27 garing Kotim garing 0320 tanggal 30 Maret 2020 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 6 April 2020 atas nama James Wad alias James bin Ati sebagaimana dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak diterima. 3. Menyatakan perkara aku tidak diperiksa terlebih lanjut. 4. Memerintahkan terdakwa James Wad alias James bin Ati dikeluarkan dari tahanan. 5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa James Wad alias James bin Ati. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian eksepsi dan ini kami sampaikan dalam rangka untuk lebih menundukkan permasalahan dan perkara secara berusaha dan setabik atas perhatiannya kami penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Demikian yang mulia nota keberatan atas ketiga terdakwa Hermanus dan Dilik dan James Wad. Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan pendapatnya terhadap keberatan dari para terdakwa yang tadi disampaikan atau dibacakan oleh penasihat hukumnya, diberikan 1 pekan dari sekarang, yaitu hari Senin tanggal 20 April 2020. Siap ya penuntut umum ya? Siap. Ya. Untuk persidangan ini selanjutnya nanti akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 dengan acara pendapat dari jaksa penuntut umum terhadap keberatan dari terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa tetap ditahan dan nanti akan dilanjutkan persidangannya pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tadi. Sidang untuk hari ini dinyatakan ditutup.